bukan berarti tunduk, tenang bukan berarti takut. Sang cahaya telah berseru, langit pun terdiam haru. Mendoakan agar Dr. Tifa, Dr. Ismon, Dr. Suryo, dan termasuk Bang Rizal Fadila itu diberi keteguhan hati, kekuatan tekad, dan kesatuan pandangan untuk terus melanjutkan perjuangan ini. Karena kami ingin tegaskan bahwa persoalan ijazah palsu ini bukan persoalan 4 klien kami, tapi ini persoalan seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Hari ini saya ingin memberikan klarifikasi atas berita kematian abang kandung saya di hari Jumat dini hari, tanggal 9 Mei 2025. Karena banyak yang kemudian memberitakan, media-media juga channel-channel YouTube, maka saya merasa harus memberikan penjelasan tentang situasi yang terjadi pada wafatnya abang kandung saya. Mati dan hidup di tangan Allah, sebagaimana yang ia sampaikan dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Kamu kemudian akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Karena itu saya yakin bahwa wafatnya kakak kandung saya, alumnus Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada Angkatan 1986, adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam postingan ini, saya ingin memberikan kronologi singkat sebab kematian almarhum. Hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, pukul 15.15 menit, beliau akan menunaikan sholat asar. Tiba-tiba pada rakaat pertama, beliau jatuh. Hanya dalam beberapa menit, istri beliau memanggil tetangga yang sigap bergerak, lalu membawa ke rumah sakit yang sangat dekat dengan rumah kediaman beliau. Artinya, golden time untuk stroke sangat terjaga. Rumah sakit juga sangat responsif, begitu datang langsung dilakukan tindakan. Tekanan darah awal pada saat masuk di UGD 170/110 mm Hg secara relatif bukan angka yang menjadi sebab stroke. Maka kemudian dokter melakukan CT scan, EKG, dan USG jantung, serta beberapa macam pemeriksaan laboratorium. Hasilnya, CT scan bagus. Tidak ada perdarahan otak maupun pejumbatan. Rekam jantung juga bagus. Tetapi faktanya, kakak saya kehilangan kesadaran. Pukul 19, istri beliau laporkan kepada saya, tensi sudah di angka 120/74 mm Hg. Artinya sangat responsif turunnya. Karena kakak saya olahragawan, pendaki gunung, pendekar pencak silat, dan rutin olahraga, pola makan bagus, tidak merokok, seorang pribadi yang sabar, berat badan ideal, tinggi badan 180 cm, berat badan 85 kg, sehingga faktor risiko stroke sangat minimal. Kami memang punya riwayat keluarga hipertensi, tetapi dengan lifestyle yang relatif bagus, risiko tersebut terjaga. Tensi sudah turun, tetapi kakak masih kehilangan kesadaran pada malam hari itu. Maka diputuskan oleh dokter akan dirawat di HCU. Saya tanya via telepon, apakah perlu di ICU atau ICCU? Kata dokter, tidak perlu. Cukup di HCU dan esok atau lusa bisa dipindahkan ke kamar rawat biasa. Hari Jumat, dini hari, masuk 9 Mei 2025, pukul 01.00 beliau kritis. Resusitasi dilakukan, qadarullah, ajal menjemput. Allah memanggil pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wafat di hari Jumat, insya Allah husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Kami kebumikan beliau pada sholat Jumat. Dan saya pulang ke rumah mendapati surat pemanggilan dari Polda untuk klarifikasi dan menjadi saksi dalam laporan fitnah dan pencemaran nama baik
laporan yang dilakukan oleh pejabat tinggi Danantara bernama Joko Widodo. Tentu saja, hari Jumat ini adalah hari kesedihan saya yang teramat mendalam. Kakak saya satu-satunya, kekasih hati dan tempat berlabuhnya cinta, perlindungan, dan kasih sayang, wafat dalam kondisi yang penuh tanya. Hari kemarin beliau sehat walafiat, hari ini beliau mendadak hilang sadar dan kemudian wafat di usia sangat muda, 56 tahun. Dan sepulang dari pemakaman, tepat pada titik kesedihan saya yang sangat mendalam, sepucuk surat dari Polda menyambut saya di rumah. Seandainya ini adalah sebuah PSYOP, psychology operation, ini berhasil. Berhasil meluluh lantakkan hati saya yang remuk redam dalam titik terendah. Saya dalam keadaan hampir 24 jam terjaga, sedih luar biasa kehilangan orang tercinta, dan bau mentah adalah surat pemanggilan kepolisian. Saya berpikir dengan emosional, mengapa harus hari ini pada saat saya kehilangan abang tercinta? Kenapa tidak lusa? Kenapa tidak minggu depan? Pada saat ini, hari ini, hati saya merepih sedih. Tetapi tidak bagi semangat menegakkan kebenaran. Semangat menegakkan kebenaran adalah amanah Allah, tugas dari Allah kepada setiap ilmuwan. Saya hanya heran, ribuan ilmuwan, para petugas penegak kebenaran, yang diberikan Allah otak cerdas dan ilmu, mengapa hanya kami bertiga, Roy Suryo, Rismon Syanipar, dan saya Tifa, yang berani bersuara? Kemana kalian, para ilmuwan yang lain? Para ilmuwan dari 3.277 universitas lain di seluruh Indonesia. Jangan diam jika kebenaran diusik. Karena orang berilmu diam, dia adalah setan bisu. Insya Allah, saya akan datang memenuhi panggilan kepolisian dengan semangat Bilal ketika dijemur di tindih batu di padang pasir. Dengan semangat Siti Masyita yang digoreng dalam wajan panas. Semangat menegakkan kebenaran. Kakakku, insya Allah sudah tenang bersama Allah, bersama para mukminin, para syuhada, para hambanya yang dicintai Allah. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.